Oke, teman-teman, kita langsung ke materi yang kedua. Ini saya close dulu ya. Kita ke fungsi teks. Nah, ini karena ada case-nya, saya harapkan teman-teman nanti ada yang nyoba langsung ya. Jadi fungsi teks seperti teman-teman lihat di sini tadi ya, ke formula, kemudian teks, itu ada banyak sekali. Tapi kita tentunya nggak akan bahas semuanya, karena waktunya juga terbatas ya. Kita hanya bahas yang biasa digunakan saja. Misalkan teman-teman dapat data seperti ini ya, dapat data yang kayak gini. Ini nggak seragam ya. Namanya lihat teman-teman lihat, ada yang huruf besar semuanya ya, ada yang huruf kecil semuanya ya. Dan kita pengen membuat ini seragam. Tentunya teman-teman bisa manual ya. Teman-teman ketik satu-satu misalkan ikan gurame gitu atau ikan nila ya, satu-satu saja. Bisa, tapi kalau datanya banyak tentunya lama sekali ya, lama sekali. Nah, di sini ada namanya fungsi teks ya. Untuk misalkan teman-teman pengen membuat yang tadinya hurufnya itu apapun itu ya, itu menjadi huruf kecil semua, atau menjadi huruf besar semua, atau menjadi proper ya, atau kapitalis each word. Jadi setiap kata itu huruf depannya saja yang kapitalis, yang kapital. Kita pakai fungsi pertama yaitu lower ya. Jadi rumus Excel itu teman-teman bisa lihat setiap rumus berarti sama dengan dulu ya. Untuk mengaktifkan rumus berarti sama dengan dulu ya. Lower ya. Bisa diingat-ingat low. Berarti untuk membuat huruf kecil. Ya, lower. Kemudian tab. Kemudian kita tinggal arahkan selnya. Yang mau kita bikin huruf kecil yang mana? Ini ya. Enter saja. Dia sudah jadi huruf kecil. Nah, untuk ke bawah teman-teman bisa nge-drag ini ya. Atau teman-teman kalau yakin di sini udah tabelnya penuh semua, nggak ada baris yang kosong ya. Tinggal klik 2 kali di sini, pojokan ini. Nah, dia sudah semuanya ke bawah. Dengan lower, apapun huruf di sini ya, itu akan menjadi huruf kecil. Dan teman-teman misalkan ya, fungsi ini kan ngelihatnya ini gimana sih gitu. Pengen lebih mudah lagi ya, bisa pakai ini juga sih. Nah, di sini ada petunjuknya nih. Jadi kalau teman-teman salah input segala macam, di sini ada keterangannya. Dengan klik di sini. Tapi kalau teman-teman udah biasa pakai rumus, saya yakin nggak pernah lagi pakai ini. Kalau masih pemula awal-awal, biasanya suka ngecek ini untuk rumus dasar. Kalau rumusnya misalkan sudah if segala macam itu biasanya cek ini kalau pengen tahu atau nggak mau dibingungkan dengan titik koma atau segala macam. Kemudian selanjutnya upper ya, tinggal upper ya. Kemudian kalau sudah kayak gini teman-teman udah muncul tinggal tab saja, jadi nggak harus diklik ya. Upper tab. Nah ini teks ya, teksnya itu ya yang mau dibikin upper, up berarti untuk huruf kapital ya, untuk membuat huruf kapital. Tinggal disorot di sini ya teksnya, kemudian enter saja. Maka dia otomatis akan membuat huruf besar. Tadinya huruf besar ya huruf besar ya. Kita klik 2 kali di sini. Kita lihat semuanya sudah menjadi huruf besar dengan upper ya. Kemudian ya, kalau ini huruf kecil, ini huruf kapital, ini proper. Nah, kita coba aja. Proper. Ya. Tab, kemudian teksnya ini ya, kemudian enter. Kalau lower itu kecil semua, upper itu gede semua, kalau proper itu hanya huruf pertama dari setiap kata. Ya. Ikan nila I-nya saja, nilanya N-nya saja. Kita lihat ini untuk proper ya. Jadi ada lower, ada upper, ada proper. Ini saya kira fungsi teks ini sangat penting untuk siapa saja sih ya. Untuk data analis penting juga, untuk akuntan saya yakin juga sangat penting. Dan ini sangat mudah menghafalinya ya. Lower, ya, upper, proper. Kemudian ada trim. Teman-teman lihat ya di sini walaupun hurufnya mungkin sudah rapi ya, entah itu besar semua ataupun kecil semua ataupun proper semua, kita lihat masih ada spasi-spasi yang kelebihan. Ya, di depannya ada spasi, di tengahnya ada spasi. Ya. Trim ya fungsinya untuk meremove kelebihan spasi tadi. Nah,
Kita lihat teman-teman. Dia fungsinya untuk remove kelebihan spasi. Tapi trim tidak merubah ya. Kalau tadinya huruf besar ya di sini huruf besar. Kalau tadinya di sini huruf kecil ya di sini huruf kecil. Nah, bagaimana biar saya misalkan maunya trim, ya maunya rapi trim, tapi hurufnya juga rapi nih, maunya proper gitu. Ya teman-teman tinggal dibikin trim ya. Rujukannya ke yang sudah di proper. Ya, klik 2 kali. Jadi trim tapi rujukannya ya sel yang dirapikan yang sudah di proper. Itu berarti teman-teman sudah membuat trim ya, sudah rapi, kemudian proper ya, sudah nggak ada spasi lebih dan penulisan huruf besar kecilnya rapi. Nah, bagaimana kalau teman-teman ya pengen seperti ini tapi nggak mau bikin ini dulu? Ya kalau gini kan berarti kan teman-teman butuh kolom ini ya. Butuh kolom tab bantu untuk membuat proper. Nah, pengennya teman-teman cukup kolom ini tapi sudah seperti ini ya. Jadi kalau teman-teman ngerujuk ke sini kan berarti kan mau nggak mau kolom ini harus ada. Kalau teman-teman hapus kolom ini rusak ya karena dia nggak tahu lagi merujuk kemana. Kolom rujukannya hilang, sel rujukannya hilang. Nah, teman-teman bisa pakai rumus kombinasi. Nah, ini kombinasi yang termudah. Kombinasi termudah ya, teman-teman bisa lihat ya. Di sini isinya proper ya, teman-teman ini ngerujuk ke sini. Berarti cara kombinasi gampang. Tinggal teman-teman copy ya, copy saja. Tapi sama dengannya nggak usah, ya cukup isinya saja, kemudian enter. Kemudian teman-teman kenapa nggak usah spasi sama dengannya? Karena sama dengannya kita pakai sama dengan satu saja di sini. Teman-teman lihat E9. E9 tadi kita isi dengan isinya E9. E9 kan ini ya. Isinya tadi rumus proper B9. Ya sudah. Nah, dengan begini teman-teman ya, dihapus ini pun nggak masalah. Artinya teman-teman cukup satu kolom saja ya, satu sel saja ya, bisa langsung merapikan. Ini adalah salah satu contoh rumus kombinasi yang paling simple dengan cara substitusi. Ya. Oke. Kemudian case pertama ya. Case kedua, kalau tadi kita sudah belajar upper ya, lower, upper sama proper sama trim ya, yang gunanya tadi untuk huruf kapital, huruf kecil, kemudian proper ya, kemudian trim menghilangkan spasi ya. Kita fungsi teks yang selanjutnya untuk mengambil sebagian huruf atau angka saja ya, mengambil sebagian teks. Itu ada left, mid sama right ya. Misalkan ya, kita di sini ingin mengambil nomor transaksi. Di mana nomor transaksi di sini itu 3 digit awal ya. Kita pengen 802, 815, 955. Teman-teman tentunya bisa manual ya. 802 diketik satu-satu gitu. Cuman lama. Atau teman-teman bisa pakai text to column yang tadi kita bahas ya, pakai text to column, delimiternya tinggal diisi yang ini, tengah ini ya, apa namanya? Tanda ini. Tapi text to column itu nggak fleksibel. Kalau di sini berubah data, text to column harus dikerjakan lagi. Nah, disinilah kita bisa pakai rumus left ya untuk mengambil teks dari sebelah kiri ya, karakter dari sebelah kiri. Left ya, kemudian di sini teman-teman lihat ya. Jadi rumus itu tidak harus dihafal. Left itu misalkan isinya apa saja ya. Itu nggak harus teman-teman hafal. Oh, left terus tanda kurung apa itu nggak harus ya, karena Excel sendiri sudah ngasih rekomendasi ketika teman-teman nulis left. Di sini ada ya yang harus dimasukkan teksnya. Teksnya yang mau diambil itu yang mana ya? Kita rujukkan ke sini. Kemudian koma. Nah, di sini teman-teman sesuaikan dengan komputer ya atau laptop masing-masing. Kalau teman-teman pakai settingannya koma, berarti inputnya koma. Kalau pakainya titik koma, pakainya titik koma. Ini sering terjadi ya, teman-teman banyak. Teman-teman di grup ya, kadang ada yang nanya itu. Saya copy paste rumus dari website. Biasanya dia nyari di website ya kan, terus dikopas saja ya. Ternyata kok error, kenapa? Nah, masalahnya cuma sepele ya. Di website itu rumusnya titik koma ya, komputernya dia itu maunya koma, di copy paste nggak mau jalan ya, error. Makanya di sini harus dipastikan. Dilihat saja di sini. Rekomendasinya apakah koma atau titik koma. Ini sepele tapi penting. Nah, di sini saya pakai koma karena komputer saya koma nih. Number char, kita mau berapa digit ya yang diambil dari sebelah kiri.
3 digit berarti kita tulis 3, kita enter. Jadi kurung terakhir itu sebenarnya nggak perlu. Nah, ya sudah mau. Tinggal klik 2 kali di sini. Set. Teman-teman sudah dapat semua 3 digit awal dengan pakai rumus left. Ya. Mudah ya. Dari kiri berarti left. Nah, sekarang bagaimana kalau kita ngambilnya yang di tengah? Jadi kita ngambilnya yang di kiri ya. Sekarang gimana kalau ngambilnya yang di tengah nih? Kita pengennya bulan, Maret, April ya, dan segala macam. Sekali lagi teman-teman kalau mau manual bisa atau text to column bisa, cuman rumus akan lebih fleksibel. Ya, kita bisa pakai rumus Smith. Teman-teman lihat MI udah keluar itu ya saran, tinggal tab. Jadi nggak usah nulis semuanya. Kemudian teks ya, teks itu berarti yang mau diambil yang di mana? Ya, teksnya. Rujukannya ini. Di sini disuruh koma, saya kasih koma. Start number, ya teman-teman lihat ya. Mid karena kita ngambil dari tengah. Kalau kita ngambil dari kiri tadi hanya berapa karakter dari kiri, karena jelas dari kiri berarti dari paling awal, paling ujung. Karena kita ngambil dari mid atau tengah, berarti yang diambil kan di tengah. Harus kita tentukan di tengah ini mulai dari karakter nomor berapa. Ya, start number. Berarti di tengah ya, yang mau kita ambil karakter itu mulai dari karakter nomor berapa itu harus kita tentukan. Kalau left nggak ditentukan karena left udah jelas dari kiri. Ya, sekali lagi itu. Start number berarti kita hitung ya. Kita maunya Mart, berarti kita Mart ini yang nomor berapa nih? Kita hitung. 1, 2, 3 ya, saya zoom deh. Oh, nggak bisa. 1, 2, 3, 4, 5. Ya, 5. M ini ada di karakter nomor 5. Kita lihat karena left yang tadi ya, nomor transaksi itu 3 digit awal dan dia pasti 3 digit awal ditambah yang tanda hubung berarti 4. Berarti bulan itu pasti ada di 5. Start number kita taruh 5. Kemudian koma lagi, number char. Karakternya ada berapa digit yang mau kita ambil. Ya, ada berapa karakter yang mau kita ambil. Karena di sini kita lihat bulan itu ada MAR, APR, ini berarti kan cuma 3. MAR ya, APR itu cuma 3. FEB 3 ya. Kita udah tahu bahwa bulan itu ada 3 karakter saja. Berarti start numbernya 5, number char-nya cukup 3. Kalau sudah kita enter saja. Nah, sekarang teman-teman lihat kita sudah mengambil bulan yang di tengah saja. Dan sesuai yang kita instruksikan, ambil 3 digit mulai dari karakter yang kelima. Oke, kemudian sekarang right ya. Ini cukup mudah. Left untuk mengambil dari kiri, mid itu berarti dari tengah, kalau right berarti dari kanan. Di sini dikasih tahu bahwa kode produk itu 6 digit terakhir ya, berarti 413275 kalau di sini. Teman-teman tinggal input right. Saya mau ngambil dari kanan. Teksnya ini ya, kemudian koma ya, number char-nya. Di sini dikasih tahu 6 digit akhir ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tinggal ditaruh 6. Ya, jadi number char itu berapa karakter ya, berapa digit karakter yang mau kita ambil. Enter saja. Klik 2 kali di sini. Sudah selesai. Jadi sangat mudah teman-teman ya. Loh kok mudah sekali ya, memang mudah. Lower, upper, proper, trim, kita udah dapat berapa rumus nih? Banyak ini. 4 tambah 3, 7. Ya. Nah, kalau tadi mid yang kita bahas di sini teman-teman ya, digitnya itu sudah ditentukan. Teman-teman lihat 3 digit di tengah dan itu sama. Ya, kita lihat teman-teman Maret ya, Februari segala macam itu digitnya sama. Kita ke rumus berikutnya yaitu mid yang harus pakai len. Kenapa harus pakai len? Teman-teman lihat di sini ya. Kalau di sini digitnya sama, 3 digit di tengah. Di sini digitnya beda-beda. Teman-teman lihat di sini digitnya beda-beda. Surabaya itu berapa karakter? SUR ya. ABAYA. Jakarta cuman berapa karakter? Surabaya pasti lebih panjang nih ya. Makassar lebih panjang lagi digitnya. Kalau di sini kan tadi udah ditentukan 3 karakter. Kalau di sini nggak sama, ini beda-beda. Tentunya kita harus bisa lebih fleksibel. Rumus len dia berguna untuk menghitung berapa banyak karakter yang ada. Ya, len. Len ini digunakan untuk menghitung berapa banyak karakter yang ada pada teks ya. Kalau di sini teks yang dirujuk ini berarti P sampai 9 ini berarti 18 karakter.
P sampai 0 ini berarti 17 karakter. Karakternya beda-beda. Nah, kita butuh len. Biar fleksibel ya. Jadi kita coba mid ya. Teks yang dirujuk ini ya, kemudian start number-nya. Kita tahu bahwa PO ya, PO strip ini semuanya sama. Ya, 1 2 3 dan nama kota atau lokasi itu selalu di karakter keempat ya. 1 2 3 4. Ya, berarti kita start number-nya 4. Kemudian number char-nya ini nggak bisa kita tentukan 5 atau 6 atau berapa ya. Kalau misalkan saya tentukan 5, dia cuma surap ya. Jakar gitu ya. Nggak bisa lengkap. Kalau saya tentukan misalkan 8, Surabayanya oke ya. Tapi kita lihat yang lain. Jakartanya ada tanda stripnya. Ya, Makassarnya oke kebetulan. Nah, kalau datanya beda-beda mungkin ada Bali segala macam nanti jadi nggak karuan. Ini artinya bahwa number karakter nggak bisa langsung kita tentukan hanya pakai angka. Tapi kita butuh len tadi yang fungsinya untuk menghitung ada berapa karakter di teks yang dirujuk. Ya, misalkan seperti ini. Kita enter ya. Teman-teman lihat. Nah, dia akan mengambil dari sini ya, dari awal lokasi, tapi sampai semuanya. Di sini len itu mengambil seluruhnya, karena tadi kan dia mengambil sesuai jumlah karakter, padahal karakter di sini lebih banyak daripada yang setelah lokasi. Nah, untuk mengakali ini, teman-teman bisa mengurangi dengan jumlah ini ya. Karena tadi ini kan semuanya jumlah karakter yang di belakangnya berapa? Ini teman-teman lihat kode produknya ada 6 digit tambah strip, berarti 7. Teman-teman bisa akalin dengan len-nya dikurangi 7. Ya. Dan teman-teman lihat ternyata masih kelebihan 2. Oh, berarti dikuranginya lebih banyak lagi ya. 9. Masih ada itu, berarti saya kurangi 10. Nah, teman-teman lihat sekarang dengan len dan dikurangi 10 ya. Berarti digit yang di sini ya ditambah digit yang tidak terlihat oleh len karena len itu menghitung semua jumlah karakter yang ada di sini. Itu sekarang kita sudah mendapatkan lokasi. Walaupun di tengahnya jumlah karakternya nggak sama. Jadi kita sudah belajar lumayan banyak ya. Lower, upper, proper, trim, left, mid, right, sama midland. Oke, selanjutnya mungkin kalau boleh break dulu ya. Teman-teman coba, kita ada case ya. Datanya seperti ini ya. Terus pengennya jadi seperti ini. Bagaimana caranya? Teman-teman coba dulu sebisanya ya. Moderator mungkin bisa break berapa menit untuk mengerjakan ini. Bisa bantu? Mungkin 10 menit kira-kira cukup nggak, Kak? Oke, cukup. Insya Allah cukup ya. Jadi kita break sekarang 11.55 sampai, sorry di situ berarti 10.55 sampai berapa tuh? 11.05. 11 lewat 5. Oke. Ya. Ya, ini yang dilakukan ya. Jadi tadinya saya punya data yang super amburadul seperti ini, teman-teman lihat. Ini data dummy ya, sekali lagi. Saya pengennya dibalik PT-nya di belakang ya. Dan tadinya penulisannya besar, kecil, ya nggak jelas. Saya pengennya dia proper. Kemudian entitasnya, PT-PT-nya dikeluarin ya. Dia jadi sendiri. Ini jelas sekali pakai rumus apa. Kabupaten, ini cuma ngerapiin aja. Tadinya nggak jelas, jadi proper. Provinsi begitu juga ya, nama produk begitu juga. Ini cukup lebih mudah sih. Harga diambil dari sini. Jadi teman-teman bisa tambahkan lagi baru ya, pakai shortcut Alt IJ ya. Atau teman-teman langsung kerjakan di sini maksudnya. Bisa. Tapi pengennya contohnya seperti ini. Silakan dimulai ya. Baik, teman-teman Yes. bisa langsung buka Microsoft Excel-nya ya. Waktunya. Dikerjakan sebisanya aja, nanti kalau ada yang belum bisa kita bahas bareng. Waktunya sampai 11.05. Terima kasih.